A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari saya walaupun itu satu ayat. Baik itu satu ayat dari Al-Quran, baik itu dari hadis, baik itu dari apapun itu yang dari Rasulullah SAW, kita menyampaikannya. Kita diamanahkan untuk menyampaikannya walaupun itu satu ayat, satu hadis, dan lain sebagainya. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Ya, dari untaian ayat di atas ada sebuah kisah yang datangnya dari seorang ilmuwan muslim, dan dia kebetulan seorang astronot. Pada suatu hari dia mendapat kabar berita bahwasanya besok harinya dia akan terbang mengendarai sebuah roket. Besok harinya dia akan terbang mengendarai sebuah roket. Kemudian dia menyetujui sebuah undangan tersebut. Kemudian keesokan harinya dia pergi untuk ke laboratorium untuk ingin pergi menunggangi sebuah roket untuk keluar angkasa. Kemudian sesampainya di laboratorium, kebetulan pas dengan azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas azan asar. Kemudian di situ seorang ilmuwan muslim astronot ini terbelenggu hatinya, pikirannya, mana yang harus aku pilih. Di situ dia harus memilih antara dia harus terbang menggunakan roket keluar angkasa, pilihan yang kedua, atau dia itu sholat asar. Kemudian dia lebih memilih sholat asar di sini. Dari dua pilihan, antara dia terbang menggunakan roket keluar angkasa atau dia melaksanakan sholat asar. Dan pilihannya yaitu melakukan sholat asar. Dan ketika itu dia ditinggal oleh rekannya untuk pergi menaiki roket keluar angkasa. Kemudian di sini keesokan harinya ternyata seorang ilmuwan muslim astronot ini mendapatkan kabar duka cita bahwasanya roket yang kemarin yang seharusnya dia tunggangi itu terkena bencana, bahwasanya roket yang akan ditunggangi sebenarnya kemarin itu terkena bencana.
yaitu dia meledak di atas angin. Kemudian betul saja, syuf sebuah sir. Lihat sebuah sir di sini. Bahwasanya pilihan seorang astronot muslim ini adalah benar. Walaupun dia asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Walaupun dia sebenarnya itu menyukai sebuah ilmu astronot tersebut, bahwasanya dia ingin menunggangi sebuah roket, ingin keluar angkasa, akan tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata bahwasanya udah lebih baik kamu sholat asar. Kemudian di sini sirnya, rahasianya adalah ternyata terjadi sebuah bencana di keesokan harinya itu. Roketnya itu meledak. Dan betul saja, pilihan yang dilakukan oleh seorang astronot muslim itu adalah benar. Walaupun dia menyukai sebuah astronot, bahkan ingin keluar angkasa, akan tetapi dia lebih memilih sholat. Karena Allah mengatakan bahwasanya itu adalah buruk bagimu walaupun kau menyukai itu. Kemudian asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terdapat tafsirnya juga di surat An-Nisa ayat 119. Ayat 19. Di surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi engkau membenci sesuatu itu, padahal di dalam sesuatu yang kau benci itu terdapat begitu banyak kebaikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditafsirkan lagi dan dikisahkan lagi di dalam sebuah hadis, bahwasanya ada sebuah hadis ketika kita mengalami sebuah musibah, yaitu sakit, entah meriang, tipes, dan sebagainya. Di situ Allah mencabut 4. Yang pertama, Allah mencabut kekuatan fisik kita menjadi lemas ketika sakit. Yang kedua, Allah mencabut kelezatan rasa kita. Ketika kita sakit, ketika kita memakan apapun, terasa hambar, tidak ada rasanya. Yang ketiga, Allah mencabut kecerahan wajah kita. Wajah kita ketika sakit menjadi pucat. Ultras wajah kita itu menjadi pucat. Kecerahan wajah kita itu menjadi pucat. Beda ketika kita sehat, wajah kita itu cerah, gemilang. Kemudian yang keempat, Allah mencabut dosa-dosa kita. Syuf sir, lihatlah sebuah sir, rahasia di sini. Ketika kita sembuh dari sakit, dikatakan dalam hadis, Allah akan mengembalikan rasa fisik kita, kekuatan fisik kita menjadi kuat, tidak lemah lagi. Kedua, Allah mengembalikan kelezatan rasa kita ketika makan apapun itu. Ketika kita sakit, rasanya hambar. Ketika kita sembuh, apapun itu yang kita makan pasti ada rasanya. Kemudian yang ketiga, Allah mengembalikan wajah kita, ultras wajah kita menjadi cerah, gemilang. Ketika kita sakit, ultras wajah kita menjadi pucat. Ketika kita sehat, Allah mengembalikan ultras wajah kita menjadi cerah. Jadi yang dikembalikan itu adalah fisik kita, kekuatan fisik, kelezatan dalam pencicipan makanan. Kemudian yang ketiga, Allah mengembalikan
Allah mengembalikan ultras kecerahan wajah kita. Kemudian yang keempat, Allah tidak mengembalikan sebuah sir. Lihat sebuah rahasia bahwasanya Allah itu tidak mengembalikan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang sudah dicabut ketika kita sakit oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikembalikan lagi. Allah tetap cabut. Bahkan Allah akan memberikan kebaikan berlipat-lipat ganda selama kita itu tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap husnuzon bahwasanya ini adalah sebuah ujian, penyakit ini adalah untuk penebusan sebuah dosa. Bahwasanya dosa-dosa kita akan dicabut dan kita ridho atas semuanya, ridho atas yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dan kita juga husnuzon dan kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya baik pun itu kekuatan kecuali kekuatan dan pertolongan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga dalam sebuah hadis, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Bahwasanya kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kekayaan dari kekayaan surga. Sebuah kekayaan, kalimat sebuah kekayaan dari kekayaan surga. Oleh karena itu, selama kita mengalami musibah, selama kita mengalami ujian, selama kita mengalami takdir yang tidak enak, tetaplah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa juga yang melaksanakan itu dengan praktek maupun ucapan la haula wala quwwata illa billah, niscaya insyaallah dia menjadi bagian dari ahli surga. Insyaallah kita semua menjadi bagian ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini lihat rahasianya. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bahwasanya boleh jadi engkau membenci sesuatu dan sesungguhnya Allah telah menyediakan begitu banyak kebaikan. Boleh jadi kita membenci sebuah penyakit itu, akan tetapi Allah menyediakan kebaikan di dalamnya, menitipkan sebuah kebaikan. Bahwasanya Allah mencabut sebuah dosa-dosa itu dan tidak akan mengembalikannya kembali, bahkan diberikan pahala yang berlipat ganda selama kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah hikmah, sir, rahasia dari satu ayat dari surat Al-Baqarah yang tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.